Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata kerja, kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu atau pemilihan tahun 2024. Materi Training of Trainer Bimbingan Teknis KPPS, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Apa itu KPPS? KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara. KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu dan pemilihan di TPS. Masa kerja KPPS. KPPS dibentuk oleh BPS paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu atau pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan. Dalam hal terjadi pemungutan dan atau penghitungan suara ulang, pemilu susulan atau pemilu lanjutan, dan pemilihan susulan atau pemilihan lanjutan, masa kerja KPPS diperpanjang dan KPPS dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan dan atau penghitungan suara ulang, pemilu susulan atau pemilu lanjutan, dan pemilihan susulan atau pemilihan lanjutan. Regulasi pembentukan KPPS. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2020 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Susunan keanggotaan KPPS terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota. Tugas KPPS dalam pemilu atau pemilihan. A. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS. B. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS dan dalam hal peserta pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta pemilu. C. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. D. Membuat berita acara dan sertifikasi hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS. E. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. F. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Dan G. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas pada pemungutan suara. A. Menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusi kepada PPS. Dan B. Memberikan pelayanan kepada pemilih yang berkebutuhan khusus. Wewenang dalam pemungutan suara. A. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. B. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan C. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban dalam pemungutan suara. A. Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS. B. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, Bawaslu Kelurahan atau Desa, peserta pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara. C. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. D. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan atau Desa. E.
menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama. F. Melaksana kewajiban. Diulangi, F. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan G. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas Ketua dalam persiapan pemungutan suara. Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara meliputi: A. Memberi penjelasan tentang tugas dan harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. B. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara. C. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih pada daftar pemilih tetap. D. Menyampaikan salinan daftar pemilih sementara kepada saksi yang mewakili peserta pemilu atau pemilihan di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. E. Memimpin kegiatan penyiapan TPS, dan F. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh peserta pemilu atau pemilihan. Tugas Ketua dalam rapat pemungutan suara. Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS meliputi: A. Memimpin kegiatan KPPS. B. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara. C. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu. D. Memandu pengucapan sumpah atau janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir. E. Menandatangani berita acara bersama-sama paling sedikit 2 orang anggota KPPS. F. Menandatangani tiap lembar surat suara. G. Memberi penjelasan terkait dengan ketersediaan dan tata cara penggunaan alat bantu tunanetra atau template. Dan H. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu. Tugas Ketua dalam penghitungan suara. Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS meliputi: A. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara. B. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta pemilu atau pemilihan. C. Memberikan 1 rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu atau pemilihan, Panwaslu kelurahan atau desa, dan PPK melalui PPS. D. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu kelurahan atau desa, dan E. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS. Kode etik Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu atau Pemilihan. Definisi kode etik Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu atau Pemilihan. Kode etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam kurung keputusan KPU 337 tahun 2020. Perubahan penanganan pelanggaran kode etik Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu atau Pemilihan. Diulang, perubahan penanganan pelanggaran kode etik Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu atau Pemilihan. Ditetapkannya Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 praktis mengubah mekanisme penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Badan Ad Hoc KPU dalam kurung PPK, PPS, dan KPPS.
Penanganan pelanggaran kode etik pada penyelenggara pemilu ad hoc diserahkan langsung kepada KPU Kabupaten atau Kota untuk menanganinya. Dasar hukum kode etik Badan ad hoc penyelenggara pemilu atau pemilihan. PKPU nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota. Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Keputusan KPU nomor 337-HK.006.2/KPT-01-KPU-Romawi 7-2020 tentang pedoman teknis penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah atau janji, dan atau fakta integritas anggota PPK, PPS, dan KPPS. Pedoman etik dan perilaku badan ad hoc. Pedoman bertugas. Anggota PPK, PPS, KPPS dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada 1. Peraturan perundang-undangan tentang pemilu atau pemilihan. 2. Kode etik penyelenggara pemilu atau pemilihan, dan 3. Kode perilaku PPK, PPS, dan KPPS. Pelaksanaan kode etik dan kode perilaku ad hoc. Kode etik berpedoman pada peraturan DKPP yang mengatur tentang kode etik penyelenggara pemilu atau pemilihan. KPU Kabupaten atau Kota melakukan pengawasan internal terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS. Pengawasan internal dilakukan terhadap penyelenggara kode etik, kode perilaku, dan disiplin. Landasan kode perilaku. Kode perilaku yang diatur bermakna pencegahan, pembinaan, dan internalisasi nilai-nilai untuk membentuk esprit de corps KPU secara kelembagaan. Pengaturan tata kerja ad hoc pemilihan bertujuan untuk mempertajam makna tanggung jawab lewat pembinaan, pemberian hak dan kewajiban, sanksi, dan penghargaan. Pengaturan kode perilaku merupakan turunan dari kode etik, fakta integritas dan sumpah atau janji yang harus dipatuhi oleh Badan Ad hoc Pemilihan 2024. Prinsip penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Prinsip mandiri. 1. Netral atau tidak memihak salah satu peserta pemilihan dan atau tim kampanye. 2. Menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai penyelenggara pemilu atau pemilihan. 3. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada peserta pemilihan tertentu. 4. Tidak memberikan pendapat, komentar, dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada peserta pemilu atau pemilihan di media sosial maupun di media lainnya. 5. Tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu atau pemilihan. Prinsip jujur dan adil. 1. Menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan atau fakta. 2. Mendaftarkan warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras, dan pilihan politiknya. 3. Melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya. 4. Memberlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap peserta pemilu dan pemilihan. Prinsip kepastian hukum dan tertib. 1. Melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno. 2. Menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi. 5. Tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan. Prinsip kepentingan umum.
1. Menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan pemilihan. 2. Memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan, dan aspirasi dari berbagai pihak. 3. Memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan pemilihan. 4. Menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan pemilihan. Prinsip penyelenggaraan. Prinsip profesional. 1. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, peserta pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. 2. Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi pemilu atau pemilihan. 3. Berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan. 4. Mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial. 5. Menjaga kerahasiaan isi dan dinamika rapat pleno. Prinsip terbuka dan proporsional. 1. Memberikan akses dan pelayanan kepada pemilih, peserta pemilu atau pemilihan, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebar luasan informasi pemilu atau pemilihan. 3. Mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan. 4. Mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang. Prinsip penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Prinsip efektif dan akuntabel. 1. Menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. 2. Menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada publik. 3. Menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. 4. Menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif. Prinsip efisien dan aksesibilitas. 1. Menggunakan anggaran secara optimal untuk memperoleh manfaat dengan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal. 3. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya. 4. Memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Prinsip penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Prinsip integritas. 1. Menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Jenis pelanggaran. Jenis-jenis pelanggaran. 1. Pencoblosan surat suara sisa dan milik. Diulangi. 1. Pencoblosan surat suara sisa dan milik pemilih yang tidak hadir. 2. Penggelapan honor dan pelaporan keuangan. 3. Memihak atau tidak netral. 4. Tidak aktif dan tidak koordinatif. 5. Rangkap jabatan. 6. Menutup TPS lebih awal. 7. Membuka kotak suara tanpa saksi dan pengawas. 8. Kesalahan prosedur tata cara tahapan penyelenggaraan. 9. Ikut berkampanye dan terdaftar pengurus parpol. 10. Manipulasi perolehan suara. 11. Tidak memberikan informasi secara adil. 12. Ketidaksesuaian syarat administrasi pada saat seleksi. Catatan:
Perlu kesadaran dari tiap elemen dalam memastikan langkah yang dilaksanakan sudah sesuai dan menjaga etika yang berlaku. Saling mengingatkan antar anggota badan ad hoc dan saling berkoordinasi dengan pengawas. Menjaga hubungan dan menjaga jarak dengan peserta dan tim sukses peserta. Senantiasa berkoordinasi dan melaporkan kepada KPU kabupaten atau kota. Evaluasi kinerja badan. Evaluasi kinerja KPPS. KPPS wajib melaporkan pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan dan kinerja kepada PPS paling sedikit 1 kali dalam masa kerjanya. Pada akhir masa jabatan KPPS, dilakukan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan aspek 1. Pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan pada tingkatan KPPS. 2. Penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah atau janji, dan fakta integritas penyelenggara pemilu atau pemilihan. Dan 3. Hasil laporan. Penilaian dilakukan dengan metode 180 derajat pada akhir masa jabatan yang melibatkan PPS dan KPPS sesuai dengan wilayah kerja KPPS. Penghitungan nilai evaluasi KPPS menjadi tanggung jawab PPS. PPS melaporkan hasil penilaian evaluasi KPPS kepada KPU Kabupaten atau Kota melalui PPK. Format laporan kinerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.